Oke, kembali lagi bersama saya Fran Bernard dalam program kita Warta Bicara. Hari ini saya ditemani dengan seorang tamu saya sangat luar biasa pastinya, yaitu ada Abang Muhammad Ali Al-Watoni, calon legislatif DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat, Dapil Kobar 1. Ya. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Oke, luar Sehat-sehat biasa. aja, Boy. Mantap, Bang. Hari ini kira-kira sibuk apa sih, Bang, akhir-akhir ini, Bang? Setengah bulan yang lalu sudah pasti aku sibuk di usaha. Oke. Setengah bulan berikutnya sibuk di dapil. Baik. Nah, jadi aku tuh kedapatan di dapil 1 dengan 8 desa. 8 desa, 8 tempat ya, 8 medan pertempuran, 3 kelurahan, 5 desa. 5 desa. Oh, lumayan juga. Kelilingin sana berarti kemarin tuh? Ya, daerah kota aja itu. Oh, daerah kota aja? Kota aja itu. Oh, luar Jadi dia ada di Pasir Panjang, terus Madurijo, Sidurijo, Mendawai, Kebaik Batu Baik. Atas, Kebaik Batu Bawah, Tanjung Putri, dan Tanjung Terantang. Itu ya kita berebut di mana? Kalau battleground-nya itu ya Mendawai, Sidurijo, Madurijo, itu pertempuran yang sengitnya di situ. Oke, wah berarti dalam kesibukannya, thank you, Bang, sudah ngasih kita waktu, kita bisa ngobrol bareng Ya, di sini. siap. Nah, sebelum kita mungkin ngobrol jauh lebih dalam, bisa kasih tahu penonton-penonton saya nggak, Bang? Kira-kira latar belakang Abang Al-Watoni ini apa sih, Bang? Sampai kok berani sih jadi caleg gitu, Bang? Bisa kasih tahu teman-teman nggak, Bang, kira-kira? Oke. Dunia politik itu dia seperti ini, Pak. Jadi dia tuh kayak pisau. Baik. Nah, digunakan untuk apa pisau ini? Ya kan? Kalau dia pisau ini dibuat ngerampok, ya hasilnya jelas. Betul. Ya kan? Nah, artinya gini, politik ini sebagai alat kita untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Baik. Nah, cuman memang politik ini dia harus 3 pondasinya. People power, manpower orangnya, sama money power. Oh, Money power ini sifatnya ini ya, bukan disebut dengan money politik ya, bukan. Dia cost politik jatuhnya. Cost politik, betul. Ya, itu. Nah, aku sekolah di Pangkalan Bun. Baik. 9 tahun, artinya dari SD sampai SMP. Iya. Kemudian aku hijrah ke Banjarmasin di SMA 7. Oh, Banjarmasin. Baik. Berhenti setahun, balik ke kandang Pangkalan Bun, Baik. kerja lah ceritanya. Kerja. Setahun. Oh, wow. Setahun kerja, udah itu baru merantau ke Jogja. Oh. Merantau, kalau kata orang nih, merantau ini kan apalagi ngejarnya ilmu. Baik. Nah, itu kesannya kalau kita itu kan, oh ini ibadah nih. Oh, luar biasa. Ternyata ibadahnya lama juga baru selesai. Hampir 2000 persis aku baru selesai di dua tempat sekolah. Satunya nggak selesai. Satu jadi ekonomi manajemen, satunya ikut di teknis pertambangan. Teknis pertambangan. Oh, oke. Tapi itu kita nggak selesai. Lebih fokusnya kepada manajemen pada saat itu. Oh, baik. Nah, di Jogja. Di Jogja. Jadi aku angkatan 94 ya. Oh. di Universitas Muhammadiyah Jogja. Oh, lulusnya berarti di Universitas Muhammadiyah Jogja. Muhammadiyah Jogja. Oh. 2000-an. 2000-an, luar biasa. Berarti habis dari Jogja langsung balik ke Pangkalan Bun ya? Balik, udah. Saya ngendon dulu di Jogja itu hampir kurang lebih 3 tahun 4 tahunan. Oh, kerja di Jogja. Oh. Kerja di Jogja ya, biasa. kerja. Habis itu juga pulang Pangkalan Bun, ikutlah aktivitas politik. Baik. Karena memang pada saat masa-masa pendidikan ini di SMA ya pernah ikut sebagai PMR. Habis itu jadi ketua OSIS juga. Oh, pernah ya, Bang? Ya. Luar biasa. Kalau pengalaman gitu ya pasti. Oh. Ngikut terus pokoknya. Organisasi berarti ikut terus ya? Ngikut organisasi? terus. Ngikut Mapala, di Senat Oh, Mahasiswa gitu. Ngikut terus. Banyak juga berarti, Bang. Tapi ya itu, kalau kita record, kita catat itu, ngapain juga ya dicatat. Udahlah pokoknya. Orang lihat kita tuh dari, oh iya kayak begini orangnya, berarti dia punya pengalaman kan gitu. Baik, luar biasa. Nah, sekarang saya pengen tanya nih, Bang, sosok yang berpengaruh dalam hidup Abang tuh kira-kira siapa ya, Bang?
Kalau yang pertama pasti orang tuaku. Orang tua ya, Si baik. bapak. Baik. Bapak aku almarhum sudah, jadi ibu pun sudah almarhum juga. Tapi bapak ini karena beliau sosok seorang guru. Baik. Nah, jadi almarhum Haji Ahmad Seman ini mana ya? Dia orang yang paling aku bangga sih punya orang tua kayak beliau. Biasa. Nah, tapi sosok sebagai seorang pengajarnya nggak ketular ke aku. Oh. Nggak ketular. Aku pernah ngajar di TIK di SMP Al Hasmiyah Pangkalan Bun. Baik. Ternyata aku lihat aku kok nggak cocok ya jadi guru gitu. Jadi nggak nurun. Nah, Cocoknya malah lebih sering berorganisasi. organisasi terus berusaha gitu. Baik. Dulu kan kalau orang mau masuk pegawai negeri kan enak tuh. Baik, betul. Dulu ya zaman Iya. itu artinya nggak begitu seketat. Iya. Nah itu. Tawarin juga sama almarhum, mau ikut nggak? Wah, aku bilang nggak lah, aku lebih cenderung ke mau jadi ya mandiri lah. Gitu. Baik. Artinya nggak begitu bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat birokratif. Baik. Tapi dari dulu emang kepengen nih masuk dunia politik, Bang. Dari dulu. Orang tua tahu nggak kira-kira keinginan Abang itu? Semenjak kuliah itu tertariknya. Ya semenjak itu ya aku pernah ngikut yang namanya nurunin siapa tuh? Ya demo-demonya 94, Baik. 93, 95, terus 98 itu Betul. Ikut juga. Respon Ikut. orang tua gimana waktu itu? Ya dukung. Aha. Ya. Tapi nggak takut gitu, Bang, apalagi ikut tembak 98 Pernah ya? lah tembak bro. Aduh. Pernah tembak? Peluru karet. Oh. Di UGM di Bulak Sumur. Aha, Nah, teman-teman waktu itu, kebetulan waktu itu aku jadi ketua IKPM Kobar, Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Kobar di Jogja. Aha. Nah, terus di Senat juga kan. Nah, saat-saat kita aksi kayak gitu kan, ya tentu semua mahasiswa di Jogja gabung. Betul. Nah, 98 itu kan momentumnya yang terhormat Bapak Soeharto untuk dilengserkan kan gitu. Iya. Nah itu motorisnya si Pak Amin. Kebetulan Pak Amin juga orang Jogja, juga melekat di UMY. Ya semangatnya di situ. Iya. Nah ya dulu itu nggak ada zaman handphone, Mas. Baik. Nggak ada. Jadi kita pakainya telepon rumah gitu kan. Terus pakai telepon yang pakai kartu gitu kan. Nah itu orang ngasih tahu orang tua tuh begitu dulu. Orang tua tahu pernah ketembak peluru karet gitu, tahu. Tahu. Respon mereka gimana tuh? Iya. Disuruh pulang, nggak boleh lagi pulang. Datang ke Jogja, ngeliatin. Astaga. Wah, sedemikian perjuangannya. Jadi teman-teman aku yang satu kos, ya sama-sama orang kita Kobar gitu. Nah, iya. Ngangkutin, ya gitulah. Aku pulang dari tempat pensekapan itu ya sudah nggak pakai celana pendek aja. Pulang ke kos itu, pokoknya udah disekap sama mereka PHH dulu kan, pasukan huru hara itu. Baik. Nah, kalau dulu PHH, sekarang entah apa namanya itu. Sekarang tuh Densus 88 kali ya. Bisa jadi. Dulu PHH. 98 itu. 98. Iya. Ya, 7 tahun gitu ya. Kuliah ya nggak keruan. Mestinya orang 4 tahun setengah udah clear, udah kelar. Kita 7 tahun. Iya, tapi berarti waktu itu fokusnya emang fokus ikut aksi ya, fokus untuk Aksi. Dulu zamannya masih 3 partai kan? Iya betul. 3 partai, P3, PDI, sama Golkar. Iya, saya nggak kebayang sih, saya duduk ngobrol ketemu tamu yang punya experience kayak begini, pernah ketembak waktu Peluru karet asli. peluru karet. Iya, saya waktu itu digotong ke rumah sakit Bethesda, Jogja. Itu nggak jerak itu untuk ikut organisasi lagi, apalagi sampai masuk politik. Nggak jerak gara-gara itu, apa justru itu yang Itu reboundnya Mas, jadi Rebound saat ini belakang. reboundnya. Jadi oh iya, dulu aku kayak begitu mesti ada manfaat dong di depan. Pengalamannya, terus apa ya, ekspektasinya itu pada saat ini kan mengingat belakang. Oh iya, dulu aku ikut memperjuangkan waktu-waktu reformasi itu, ya harus aku nikmatin gitu. Dan juga sebagai pemain. baik. Kan gitu. Oke, Nah, aku coba tuh beberapa kali kan. iya. Pasca multipartai, ikutin. Nah, jadi 15 tahun terakhir inilah aku ngikutin. Ikut sebagai calegnya. Baik. Sebelumnya ya ikut sebagai pengurus dan segala macam. Baik. Nah, kan ikut sebagai caleg nih, udah 15 tahun terakhir jadi caleg.
Kira-kira respon keluarga kayak gimana? Kan untuk jadi caleg ya kita tahu nggak gampang lah ya. Betul. Itu butuh modal yang juga lumayan sih kan untuk kampanye, bikin spanduk dan segala macam itu kan nggak sedikit banget. Respon keluarga kira-kira belum tentu keterima lagi Betul, kan. Nah, betul. gimana respon keluarga, Bang? 10 tahun yang terakhirnya iya, keluarga tidak mendukung. Nggak mendukung ya, nolak ya? Oh. Nolak. Artinya mendukungnya apa adanya. Iya. Terutama istri. Baik. Sudahlah, Pak, katanya. Politik itu begitu-begitu aja, maksudnya ya. Bu, jangan dikotorin pemikiran terus kamu nanti ikut yang enggak kan. Iya. Ya ngotot aja ikut terus. Nah, di situ aku belajar. Di situ aku karena tanpa ada sokongan keluarga otomatis pembiayaan minim. Betul. Nah, dulu itu. Iya. Jadi mau buat spanduk aja mungkin dapat atau beliau atau media itu cuma 2-3 spanduk. Ada 3 tempat itu kok dikit banget. jadi nggak tahu juga kita mau di mana itunya. Mau di mana mau di mana suaranya, kita bingung. Tapi kok ngekeh, Bang? Istri sudah bilang jangan, kita kok ngekeh, Bang? Iya. Ya, yang terakhir ini aku bilang, udahlah ini bukan bahasa yang terakhir atau dan seterusnya, bukan. Aku coba yakinkan keluargaku semenjak almarhum sama ibu udah nggak ada itu, aku yakinkan istriku, kakakku dan seterusnya. Ini aku punya kayak begini nih. Baik. Aku udah punya pemetaannya, aku udah punya link suaranya. Terus aku juga punya modal nih. Baik. Aku minta restu aja. Gitu. Iya, sama orang tua ya. Ya orang tua udah nggak ada kan, sama Iya, keluarga. sama keluarga. Kakak paling tua, terutama istri sama anak-anak. Baik. Ya, sudah Bismillah. Ketika bilang Bismillah itu aku udah gitu. Udah lapang, ini bakalan berat apa enggak ya dapat ngomong kayak ini aku udah mikir tuh berat apa enggak kalau ngomong ini sama istri sama anak-anak sama ketika dia berespon ya udah Bismillah aja. Di situ aku udah bilang Bismillah gitu, udah. Tapi aku dulu gaspol. Orang tua tahu nggak Abang ini kepengen masuk dunia politik, orang tua? Tahu. Semenjak kuliah itu kan. Oh, pesan orang tua gimana sih kalau misalnya Bang? Ada nggak Mas ngasih pesan kalau misalnya Abang yang mau masuk pasti dunia politik? kalau bahasa kita ya, amanah dan peduli aja. Karena itu kan makanya itu penyampaian orang tua aku kau bilang abah ya. Iya, Abahku itu kan pengabdian. Betul. Pengabdian. Jadi kamu ya apa yang kamu dapat itu hak kamu. Betul. Dari apa yang terlepas kamu kerjakan, tetapi kalau itu ada bagian orang lain yang harus yang kamu perjuangkan, kamu jangan ikut di situ. Nah, itu pesan yang paling aku pegang. Oh, berarti Abang ini deket banget berarti sama Abah dulu ya kira-kira? Pastinya. Pasti. Kalau misalnya Abah masih hidup nih ngelihat Abang hari ini masuk dunia politik nih, kira-kira apa sih yang Abang pengen sampaikan buat Abah nih misalnya? Apa ya? Ya saat ini mau ngomong aja, saat ini aku mulai lagi gitu. Aku ikut caleg lagi nih. Ya seandainya beliau masih hidup, ya aku minta restu beliau. Baik. Ya yang pasti doa orang tua pasti aku harapkan. Betul. Karena kata orang kalau nggak tanpa restu orang tua, doa mereka ya apa yang kita jalani ini kan kurang maksimal. Betul. Gitu. Kalau beliau ada, tapi biasa aku setiap ada kesempatan pas aku di Pangkalan Bun, ya aku selalu ziarah. Aku ngomong aja di situ. Betul. Ngomong aja. Ya, Bah, Mak, ini kayak tahun kemarin lagi ikut lagi. Ngomong gitu. Baik. Nah, kira-kira penolakan yang paling apa ya, gimana ya ngomongnya? Kira-kira yang paling nggak setuju Abang masuk dunia politik itu apakah dari keluarga, misalnya dari istri, anak, atau justru dari kakak-kakak atau kerabat terdekat? Ada nggak? Nggak ada sih kalau dari keluarga, kerabat. Justru dari teman satu partai. Teman satu partai. Nah, kan udah nyampe teman satu partai udah ngerti itu maksudnya apa tuh kan? Oh iya sih, sudahlah. Teman satu partai. Gitu, ya. Oh ya baiklah gitu. Ya sudahlah. Gitu Bang. Nah, kan Abang nih pengen maju sebagai seorang caleg di Kota Waringin Barat. Kira-kira dari sisi Abang apa sih yang Abang pengen kerjain waktu Abang misalnya nanti duduk di kursi dewan? Dari 15 tahun itu
15 tahun itu aku melihat, aku belajar bagaimana menjadi seorang yang terpilih. Betul. Gitu ya. Tapi memang kita ada hambatannya jelas saat ini, apa ya, dunia politik ini penuh dengan penuh dengan apa ya, aku bilang itu penuh dengan tukar guling. Tukar guling. Ya maksudnya tukar guling gini, artinya kadang-kadang politik ini kita, oh ya sebenarnya itu baru cerita. Oke. Cerita isu di sana boleh begini, ini harga begini. Tapi kan di kasat mata saya belum aku temuin. Oke. Selama 15 tahun itu. Baik. Gitu. Dan kalau kulihat juga dari data statistik, teman-teman yang dapat dan jadi duduk itu kan suaranya kan tidak full. Oke. Sejumlah angka BPP kan nggak ada. Nah, justru banyak yang tidak memilihnya. Baik. Kan gitu. Nah, faktor apakah yang tidak memilih ini? Ternyata Iya, mereka merasa ini, oh aku dulu terpilih nggak begitu juga tuh, diperhatikan sama mereka. Oke. Nah, kecenderungan aku sih sebenarnya pada sisi sosial. Baik. Tentang kemiskinan, Baik. tentang kesempatan kerja, Oke. tentang kesehatan. Itu sudah kelihatan. Nah, jadi aku coba membentuk relawan Cinta Kobar. Oh. Jauh hari sebelumnya itu. Jadi waktu itu tahun 2019 aku bentuk. Nah, aku mau tahu bagaimana respon masyarakat ketika kami hadir untuk hal-hal yang bersifat kemanusiaan, hal yang bersifat yang sosial. Baik. Ternyata kami coba tuh bentuk ketika ada orang sakit yang tidak mampu bayar Baik. di rumah sakit, kami turun ke jalan tuh, menghimpun dana masyarakat. Baik. Entah itu BPJS-nya yang belum terbayar. Oke. Nah, hal-hal yang kayak begini kan sebenarnya bukan urusan kita masyarakat nih. Betul. Itu kan sudah diatur dalam undang-undang kita. Fakir miskin, Betul. janda, dan seterusnya itu kan yatim di negara. Kan itu udah jelas. Mestinya kan itu terposkan dengan baik. Iya, betul. Harusnya. Nah, tetapi karena kemampuan kita baik daerah maupun pusat ternyata lebih fokus kepada yang lebih urgent dalam hal pembangunan, berarti masyarakat harus ikut hadir. Oh, iya. Nah, tentunya tapi paling tidak kan ada perjuangannya. Betul. Harus ada yang memperjuangkannya. Ya mereka yang memiliki hak privilege itu. Oke. Harusnya kan itu. Betul. Tetapi ya itu tadi. Sampai saat ini kulihat belum ada yang masuk ke ranah situ. Ada tapi terbatas. Baik. Nah, waktu Abang misalnya keliling-keliling nih sosialisasi ke masyarakat, menjangkau misalnya yang paling bawah. Kira-kira keluhan yang paling sering Abang dengar dari mereka apa sih, Bang? Pasti sisi ekonomi mereka, pendapatan mereka. Pendapatan mereka. Ya artinya mereka tuh saat ini kan ya pendapatan itu kaitannya kan sama apa yang bisa mereka kerjakan sehingga apa yang bisa menjadi mereka makan kan gitu. Baik. Persoalannya kan hanya di situ. Mereka hari ini kerja untuk hari ini. Oh, oke. Itu kebanyakan yang aku lihat. Hidupnya berarti hari demi hari kayak gitu. Nah, jadi apa ya? Ya sulit sih. Artinya ya kalau kita bilang oh itu udah takdirnya kan nggak bisa juga. Iya, nggak bisa juga dong. Nggak bisa kan? Untuk mengubah ini kan sebenarnya. Berarti kita yang lihatnya egois kan gitu. Iya. Cuma kan untuk mengubah ini kan sulit sebetulnya, Bang. Betul. Ada banyak faktor. Betul. Dari cara berpikir, misalnya dari ya kualitas SDM sendiri itu banyak faktor. Jadi mesti royokan untuk mengubah sebuah ini kan kayak stigma aja. Iya. Dia aku keluar rumah mancing dapat ikan udah selesai sampai di situ. Iya. Tapi kan ini kan kita ini nggak ada yang berkembang, nggak ada yang Betul. nggak ada yang kalau dibilang kemajuan gitu kan. Nah, ya kita tahulah Kalteng seperti apa sih. Baik. Apalagi terus kita breakdown lagi bahwa kayak apa sih kabupatennya masing-masing kan terlihat itu. Betul. Nah, sekarang Kalimantan atau Kalteng lebih khususnya gitu kan akan dekat dengan ibu kota negara. Iya. Nah sekarang kalau dampaknya kan nggak ada kan repot. Berarti kan kita sebagai masyarakat harus siap dengan penawaran-penawaran baru untuk kemajuan ini kan dari yang dibawa oleh Pak Jokowi. Tentunya kita harus siap. Dampaknya pun jelas. Nah makanya kalau kita nggak siap menerima tantangan ini, tentu masyarakat kita harus kita rubah. Betul. Terutama dari sisi yang paling urgensi itu ya Kampung Tengah itu. Kan gitu dia. Iya. Rumit sih sebenarnya kalau masalah kampung. Wah, rumit. Belum lagi sudahlah Kampung Tengahnya mulai bagus, stabil, ditemui lagi masalah kesehatan. Iya.
Apalagi sekarang ada slot lagi. Waduh. Wah, itu. Slot, pinjol, dan kawan-kawan. Nah, itu juga. Nah, hal-hal kayak gitu kan kadang-kadang orang ngambil sepintas. Iya. Aku pernah belajar, udahlah kepepet, ambil pinjol. Betul. Nah, sementara negara di situ hadirnya kan juga setengah-setengah. Benar kan? Baik. Waktu pertamanya mana berpikir. Betul. Akhirnya masuklah ke aspek hukum. Baik. Dan seterusnya. Sehingga apa? Itu bisa menjadi dampak kepada individu-individu masyarakat yang lain kan? Pasti itu. Karena masyarakat itu kan melihat di sana, ya cenderung lebih viralnya sehingga, waduh, pokoknya ya Indonesia. Baik. Nah itu kan berarti masalahnya balik lagi ke tingkat ekonomi. Nah kalau tingkat ekonomi berarti masalahnya ada di kualitas SDM berarti ya kira-kira ya? Betul. Nah ini kan nggak gampang sebenarnya ya untuk kita meningkatkan kualitas SDM kita ya. Sangat tidak gampang. Kalau menurut saya itu nggak gampang. Regenerasi itu sangat nggak gampang sih ya. Untuk memperbaiki kualitas SDM butuh waktu yang lumayan panjang. Ya. Beda kalau infrastruktur kan kita bikin hari ini, misalnya jadilah dalam 2-3 tahun sudah selesai jadi. Betul. SDM susah. Gimana nih, Bang? Jadi gini, aku melihatnya gini nih. Kalau pemerintah kita, baik itu kota maupun provinsi, untuk meningkatkan sumber daya manusia kita itu ada gregetnya, Pak. Oke. Cuman tidak bergayung sambut terhadap pemerintah pusat. Oh. Coba lihat aja programnya, coba lihat aja apa yang diusulkan, apa yang di-approval oleh pemerintah pusat. Baik. Nah ya, mohon maaf aku agak sedikit gimana gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Gini-gini. Contohnya aja, Pak. Mana sih masyarakat Kalteng yang bisa menduduki tempat yang paling elegan di pusat? Orang kita. Baik. Maksudnya tokoh-tokoh kita. Ada kan satu Wamen? Wamen? Pak Ludohong. Nah, apa faktanya? Dampaknya ke kita. Wamen dia di mana? Kehutanan kan? Nah, sekarang kehutanan mau diapakan? Dari situ munculkah peningkatan sumber daya manusia, Baik. peningkatan ekonomi, Baik. dan itu hanya sekelas Wamen, tidak menentukan, dia harus ikut juga kepada menterinya. Baik. Iya kan? Iya. Nah, terus dari sisi yang lain, mohon maaf bahasanya, orang-orang kita yang punya apa nih ya, privilege yang cukup bagus ini justru tidak lebih cenderung kepada kitanya. Oke. Nah, nggak usah aja. Sekarang kita lihat aja di tiga calon nih. Baik. Dari 3 calon ini, adakah orang Kalteng? Mohon maaf aku bicara Kalteng betul, yang menduduki posisi penting penentu kebijakan di arah kemenangan salah satu calon? Iya. Nggak ada kan? Oke, belum ada ya? Justru karena dari situlah biasanya bernegosiasinya untuk ke daerah. Baik. Aku menangin kamu nih. Iya. Kamu daerahku. Baik. Itu logisnya kan gitu. Betul. Bener nggak? Betul. Nah, dari dulu begitu. Nah, kenapa kira-kira, Bang? Nah, jadi kita ini punya banyak, Pak. Betul. Ya, aku masih ingat tuh zamannya Pak Teras. Oke. Kurang apa Pak Teras dulu di Komisi 1 dan seterusnya. Betul. Tapi dia terabaikan juga oleh kelompoknya, oleh partainya. Baik. Harapan aku dulu Pak Teras itu dia sosok seorang menteri. Bisa jadi menteri dulu, ya? Iya, harusnya dulu. Sehingga membawa juga maruah daerahnya. Baik. Kaltengnya kan. Nah, di situ kan akan melihat sehingga mengalirlah apa itu program dan seterusnya. Oke. Itu pemberdayaan manusia, pemberdayaan ekonomi. Baik. Tapi saat ini coba. Nah, ya aku nggak tahu itu. Kalau bahasan tingkat lobbynya apakah kurang Seperti mantap apa ya? atau apa-apa. Nah, gitu. Nah, kita harus gimana nih, Bang, kalau kayak begini? Itu susah kan ya? Kita susah. Kita bicara demokrasi jadinya kan. Iya. Banyak-banyakan. Iya. Nah, kalau sudah banyak-banyakan susah, Pak, memang. Iya, apalagi kan dengan penduduk Kalimantan Tengah aja lah, nggak nyampe 3 juta. Makanya itu kan banyak-banyakan kan. Orang ngeliatnya situ, waduh. Padahal bumi kita, Iya, SDA sumber kita daya kita, oke banget ya. loh, jauh lebih mengcover jumlah 3 juta itu harusnya. Betul. Hasil hutan kita banyak. Tapi yang nikmatin kan siapa tuh? Iya. Nah, itu yang aku mau Perjuangkan ya. Mau sampaikanlah kepada Suarakan. semuanya kan.
Sekarang kita ini punya sumber daya alam yang luar biasa, yang dinikmati oleh siapa? Betul. Kembali ke kitanya bagaimana? Betul. Sekarang APBD Kalteng berapa? APBD daerah berapa? Tapi dibandingkan mereka punya pendapat apa? Tapi APBD mereka. Ini kalau setahu saya, kalau APBD itu setahu saya nih ya, yang pernah saya dengar, mungkin saya bisa salah juga, APBD itu kan sebanding dengan jumlah penduduk. Aturannya kan? Iya, aturan sebanding dengan jumlah penduduk. Walaupun wilayah kita Kalimantan Tengah aja 1,5 kali Pulau Jawa. Iya kan? Itu disepakati oleh aturan kan? Iya. Tapi kenapa? Berapa jumlah yang aku tarik untuk kas negara nih dari daerah ini? Iya. Terseringkan seperti apa kan? Kalau lihat dari jumlah penduduk ya kalah terus kita. Iya. Nah, sekarang coba maksud aku perbandingan PAD-nya ini atau perbandingan sumber daya alamnya ini. Baik. Kan gitu. Baik. Anggaplah nggak usah jauh-jauh, kita ke Jawa Tengah aja udah. Oke. Kan mestinya kan gitu. Aku melihatnya di situ. Baik, oke. Luar biasa ya. Berat banget umuran kita. Kan mestinya jadi untuk pencapaian apa ya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Betul, Ternyata hanya di suatu tempat itu. Ya mohon maaf jika aku salah, ini pandangan aku yang melihat secara sepintas aja. Oke. Baik. Nah, wah, tadi kan kita obrolannya udah lumayan berat nih. Main inilah, ngomongin itu lah. Nah, sekarang saya pengen tanya yang ringan-ringan nih, Bang. Oke. Saya pengen tanya yang ringan. Ini kan bagaimana sih menurut Abang, ini kan kita sebentar lagi mau masuk masa bonus demografi, di mana anak-anak muda akan mendominasi Indonesia. Nah, kira-kira Gen Z akan mendominasi bangsa ini. Kira-kira pandangan Abang untuk partisipasi mereka saat ini itu seperti apa? Terutama dalam dunia politik deh, kita ke situ aja. Partisipasi Gen Z ini. Yang pasti politik. Gini ya, jangan sampai Gen Z atau usia yang saat ini sudah bisa memasuki hak pilihnya. Itu jangan sampai mereka hanya terbatas menerima retorika aja. Baik. Tentang nanti kaum muda akan tercover dengan kegiatannya dan seterusnya. Nggak hanya seperti itu. Tapi yang perlu ditekankan itu, nanti kamu jadi apa, kami yang fasilitasi. Itu yang paling penting. Jangan hanya terbuat di retorikanya. Baik. Kan nanti Gen Z, kita siapkan fasilitasnya. Tapi untuk menjadikannya itu kan mesti penting ya. Sama saja dengan penekanan terhadap bagaimana sumber daya manusia itu bisa meningkat. Nah, di kita itu kan penting. Baik. Contohnya harus di Kalteng itu perlu penekanan. Baik. Jadi kalau dia tertipu dengan retorika-retorika yang muncul oleh para caleg, jangan sampai kan, apalagi sudah kalau sudah ding kena sekian lah, repot itu nah. Jual beli kan. Iya, nah, nanti udahlah game kamu aku siapkan itu repot itu kan, nanti giftnya aku beliin sudah. Kalau cuma sebatas segitu kan. Nah, kadang-kadang kan anak-anak ya, mohon maaf nih, yang kelas 3 ke atas dan seterusnya, yang sudah kuliah seterusnya kan, saat ini kuliah kan dunia maya semua nih. Betul. Ya. Dia nggak bisa masuk dunia maya, contohnya kayak data aja nggak bisa, dia sibuk tuh. Iya. Nah, collab dia berpikir, datang masuk, udahlah gue siapin data lu pilih gua, repot tuh. Nah, dia kan tetap nge-game. Betul. Pada akhirnya kan cuma itu. Nah, ini yang akan sebenarnya menurut aku merusak. Nge-game aja, apa sih game yang anak muda sekarang tuh? Mobile Legends. Mobile Legends atau PUBG. Mobile Legends itu kan. Dan di situ juga boleh sih, tapi jangan kebanyakan sih. Nah, di Mobile Legends itu kan juga ada hadiahnya. Yeah. Hadiahnya bukan dalam hadiah kayak piala, atau dia dapat duit. Nah, kalau anak muda diarahkan ke situ tapi tidak pengembangan pada dirinya, kalau kembangin e-sportnya segala macam gitu ya, bisa jadi industri yang oke. Aku apresiasi sih partai politik yang mengambil anak muda, tapi sayangnya instan. Sayangnya instan. Mestinya partai politik dia udah tahu 5 tahun ke depan itu banyak Gen Z, dia sudah bisa nipupuk, ya kan? Baik. Tapi kan instan. Ini anak muda nih, mewakili anak muda. Kan instan itu. Betul. Ya mohon maaf, kita nggak perlu sampai ke yang pilpres ya.
Jangan pilpres ya. Wah, berat ini berat. Iya kan? Iya. Itu genjet juga itu. Iya, berat mewakili. komandan. Oke. Nah, harapannya kan genjet ikut dia kan harapannya. Nah, tapi kalau ku tonton waktu dia pidato kebangsaannya, Gimana? ada pendanaan startup. Oke. Oh, itu kan anak muda semua tuh. Nah, luar biasa kan? Dia berarti beliau udah paham. Yang dulunya juga pernah dicanangkan juga untuk itu. Ya banyak kan muncul Betul. startup gitu. Betul. Kelihatan banget. Oke. Nah, kalau kita ngomong soal Kobar nih, Bang. Kita ngomong soal Kobar. Kota Waringin Barat. Ya. Kira-kira apa sih yang yang perlu dibenahi dari Kobar gitu, Bang? Itu tadi Pak, dari sisi sosialnya. Sosialnya. Terus yang kedua, ketika sosial ini sudah terbenahi dengan baik, maka muncullah pemberdayaan manusia yang Baik. lebih baik. Kita kita siapkan dulu pancing-pancingnya sehingga dia melahirkan sumber daya yang cukup baik. Oke. Terus peluang kerja yang Lebih banyak ya. lebih banyak. Tapi bukannya di Kota Waringin Barat ada banyak perusahaan perkebunan dan perkebunan lah ya? Ya. Bukannya ada banyak itu, apakah lapangan pekerja dari perusahaan perkebunan itu kurang atau bagaimana menurut Abang? Banyak di sana. Banyak. Apakah Banyak. kurang lapangan pekerjaan dari perusahaan-perusahaan itu? Saya sih melihatnya begini, bukan kurang. Kurang. Atau kita bikin butuh variasi yang lebih banyak lagi? Iya, bukan kurang, tetapi masyarakat yang aku temui kan kebanyakan masyarakat lokal. Oke. Lokal orang kita ya. Baik. Kita bukan pendatang atau perantau. Mereka yang datang perantau itu kan yang masuk ke perusahaan-perusahaan yang sawit itu kan mereka perantau ya. Ya. Jadi HRD-nya pusat-pusat itu kan dia ngambilnya kan dari pusat. Betul. Rekrutmennya langsung muncul. Tapi kita ini kan keterbatasan informasi. Lokal ya. Ya. Nah, yang lokal ini kan yang lebih nanti kecenderungannya itu tadi bahasanya. Wah, ini tempat saya nih. Nah, Betul, iya. kan gitu. Jadi repot kan sehingga konflik sosial muncul. Iya. Nah, padahal kita keterbatasan informasi. Betul. Itu. Nah, makanya untuk menghindari itu ya harus kita bangun dari dalam kesempatan kerja yang lebih luas tapi tidak bersifat nasional. Oke, seperti Ya kayak membangun Perusda lah paling minimal. Perusda bisa mengelola TPA-nya sampah. Baik. Kan sampah bisa kita buat pupuk organik tuh. Betul. Yang plastiknya bisa kita buat butiran-butiran untuk yang bisa kita jual. Betul. Nah, memang pekerjaan ini salah satunya aja kalau di Perusda atau pengelolaan terhadap sumber daya alamnya. Baik. Artinya Perusda harus diperkuat di situ. Nah, Perusda harus punya kebijakan yang mengakomodir masyarakat lokal. Baik. Menggendong UMKM lokal. Betul. Kan gitu dia harus. Betul. Berarti dari sisi sosial ekonominya harus kita bangun dari sisi infrastruktur kebijakan. Oke. Baik. Gitu. Oke, Bang, terakhir nih Bang, saya pengen tanya nih Bang. Kira-kira kita kan sudah ngobrol banyak tadi tentang Kobar ke nasional juga dan segala macam. Terus latar belakang Abang yang wah, tembak men sini men. Asli nih. Bulat di sini. Tapi peluru karet dulu. Iya. Peluru karet. Untungnya peluru karet. Kalau enggak Bang kita nggak Wah. ketemu Bang. Ya itu rencana Tuhan yang Iya, ajaib benar. lah ya. Nah, Bang, kira-kira pesan Abang buat buat pemilu 2024 nanti seperti apa sih Bang? Terakhir pesan Abang untuk masyarakat terutama. Masyarakat Pesan Kobar lah ini terutama. untuk Kobar aja, untuk Kalteng atau untuk Indonesia. Ya tentu Untuk Kalteng, untuk daerah lah yang pasti. Kalteng, Kobar. Secara umum mungkin mari kita kita berpartisipasi dalam pemilu legislatif presiden 2024 ini dengan keyakinan kita bahwa Indonesia itu maju ke depan dengan melihat jejak rekam. Baik. Melihat jejak rekam yang akan kita pilih baik itu presiden maupun caleg DPR RI-nya, provinsinya maupun kabupaten kotanya. Baik, Lihat dari sisi jejak rekamnya. Karena disitulah menentukan masa depan kita. Betul. Nah, khususnya di Kobar,
kedepankan lagi jejak rekam. Terus yang kedua, lihat niatnya sampai sejauh mana. Kalau hanya sebatas ingin duduk dan ingin punya yang cuma punya hopeng itu yang cuan, waduh jangan lah ya. Ya. Makanya kita kan sudah bisa merasakan apa sih yang kita rasakan kemarin 10 tahun yang kemarin. Anggaplah 10 tahun kemarin terpotong 2 tahun karena COVID kan. Betul. Nah, apa yang terjadi di Kobar saat ini kan itu bisa dilihat, bisa dirasakan. Mereka yang sudah 2 kali duduk tuh seperti apa, bisa kita nilai dengan objektif. Gitu. Memang kalau sudah duduk di sana nggak ada lagi istilah dia itu milik partai, dia sudah milik masyarakat. Betul. Kan gitu. Betul. Bukan berarti kita tidak ikut role-nya partai, tetapi kita lebih harus cenderung peduli kepada masyarakat. Betul. Ya harapan saya kawan-kawan kita yang bertarung besok ini bawalah amanah masyarakat, mengedepankan kepeduliannya, bangun Kobar secara maksimal agar Kobar jadi jaya. Oke. Kan gitu dia. Iya, mantap Bang. Oke, mantap. Thank you Bang sudah Siap, terima kasih juga. kasih waktunya, kesibukannya buat kita ngobrol. Terima kasih pada malam pada hari ini. Terima kasih sekali Bang ya. Siap, terima kasih siap. teman-teman. Demikian obrolan saya tadi dengan Bang Alwatoni. Berat banget, keren banget, tetapi ya luar biasa sekali. Tetap saksikan obrolan saya dengan tamu-tamu saya yang luar biasa lainnya di Warta Bicara. Sekian, saya Fran Bernard hari ini pamit dari Warta Bicara. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you, Bang. Oke, terima kasih. Warta Kalteng semakin jaya. Amin. Good news, good people. Oke, sip. Mantap. Oke.